Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri NBTR dari kelas 01 SAKP 005. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izra Oktaviani, kelas 01 SAKP 005. Kami dari kelompok 5 menjelaskan materi tentang bab 5, wewenang dan delegasi. Wewenang atau authority adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Pendelegasi merupakan proses pengalihan dan pemberian wewenang, tugas dan tanggung jawab dari manajemen puncak kepada orang lain untuk dipertanggungjawabkan pelaksanaannya. Ada dua pandangan yang menjelaskan wewenang formal atau resmi yang dimiliki oleh manajer. Kedua pandangan tersebut adalah: 1. Pandangan klasik. Menurut pandangan klasik, wewenang itu berasal dari tingkatan yang paling atas atau dianugerahkan. Artinya, bisa memperoleh wewenang karena diberi atau diwarisi hal tersebut. 2. Pandangan penerimaan. Menurut pandangan ini, bahwa seseorang timbul hanya bila hal diterima oleh kelompok atau individu kepada siapa wewenang tersebut dijalankan. Wewenang lini merupakan wewenang di mana atasan melakukan atas bawahannya langsung. Wewenang staf merupakan hak yang dimiliki oleh satuan-satuan staf atau para ahli dalam tugasnya memberikan saran, rekomendasi, atau konsultasi. Wewenang staf fungsional adalah tindakan untuk mengendalikan aktivitas departemen lain karena mereka berkaitan dengan tanggung jawab staf khusus. Pendelegasian wewenang ini sangat diperlukan oleh manajer agar manajer dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi yang dimiliki secara maksimal. Dengan semakin luas atau semakin banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan, maka semakin banyak pula tenaga yang dibutuhkan. Hal ini berarti pendelegasian sangat dibutuhkan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Saya akan menjelaskan materi tentang pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang ini diperlukan agar manajer dapat menggunakan sumber daya ekonominya secara maksimal. Dengan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan, maka tenaga yang dibutuhkan juga semakin banyak. Hal inilah yang membuat pendelegasian wewenang itu diperlukan. Pendelegasian wewenang memiliki 3 tahapan penting, yaitu menetapkan tanggung jawab. Yang dimaksudkan adalah sebelum memulai suatu tugas atau kewajiban yang diserahkan kepada bawahannya, manajer ada baiknya menjelaskan terlebih dahulu tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan atau apa saja yang harus dilakukan oleh bawahannya, agar bawahannya tersebut memiliki rasa bahwa tugas itu merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Tahapan kedua yaitu memberi wewenang untuk berbuat sesuatu. Bersamaan dengan tugas yang diberikan oleh manajer untuk melaksanakan sesuatu yang penting, itu juga harus diberikan kepada orang yang diberikan tugas. Ini dimaksudkan agar berbagai cara yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tersebut dapat dilakukan. Dan tahapan ketiga, membuat suatu pertanggungjawaban. Pendelegasian wewenang tersebut memiliki beberapa alasan tertentu. Pendelegasian wewenang dapat terjadi dikarenakan 1. Kemampuan pemimpin yang terbatas. Hal ini berhubungan dengan sifat atau kodrat manusia yang memiliki keterbatasan atau tindakan yang tidak mungkin jika melakukan pekerjaan yang terlalu banyak dalam satu waktu. Yang kedua, itu tugas yang terlalu banyak. Jadi kedua hal tersebut itu menjadi alasan utama terjadinya suatu pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang memiliki manfaat, yaitu keuntungan utamanya adalah semakin besar atau semakin banyak tugas yang didelegasikan, semakin besar peluang mereka untuk mencari dan menerima pekerjaan. Keuntungan lainnya itu adalah
membantu karyawan menerima dan mempraktikkan tanggung jawab yang diberikan. Keuntungan ini sekaligus juga memberikan kepercayaan diri dan kemampuan mengambil inisiatif suatu tugas atau kewajiban. Pendelegasian wewenang tidak selamanya berjalan dengan lancar, Pak. Hal utama yang membuat pendelegasian wewenang itu memerlukan waktu biasanya adalah keengganan dari seorang pemimpin untuk memberikan wewenang kepada bawahannya. Biasanya hal ini dikarenakan pemimpin tersebut mampu melakukan tugasnya sendiri, merasa kemampuan karyawannya masih kurang untuk melakukan tugas yang dia berikan, takut wewenangnya akan berkurang, atau kemampuan bawahannya yang lebih baik daripada dirinya, tidak mau menanggung resiko, kurang memiliki kemampuan untuk mendidik kader atau bawahannya sendiri. Terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi agar proses pendelegasian jalan dengan efektif, yaitu pertama, ketersediaan manajer untuk memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk menyelesaikan tugas yang didelegasikan. Yang kedua, komunikasi terbuka antara manajer dan juga karyawannya. Dan yang ketiga, kemampuan manajer untuk menganalisis faktor-faktor seperti organisasi, persyaratan tugas, dan juga kemampuan karyawannya. 3 syarat tersebut itu penting untuk dilaksanakan. Tugas pendelegasian dapat dilakukan secara efektif, yaitu 1. Memutuskan pekerjaan mana yang akan didelegasikan. Yang kedua, keputusan kepada siapa tugas tersebut akan dikerjakan. Yang ketiga, dukungan sumber daya. Yang keempat, yaitu tugas yang didelegasikan itu diinformasikan secara jelas kepada para karyawannya agar dapat dengan mudah dipahami. Yang kelima, perlunya campur tangan. Yang terakhir, melakukan umpan balik. Karyawan memerlukan laporan kemajuan hasil yang telah dicapainya. Tidak hanya itu, mereka juga pasti menginginkan sasaran dan pertimbangan yang lebih lanjut. Dari penjelasan terakhir yang akan saya sampaikan itu tentang prinsip-prinsip pendelegasian wewenang. Yang pertama yaitu prinsip skalar. Prinsip skalar ini merupakan prinsip pendelegasian di mana jalurnya, wewenang dan tanggung jawab itu ditetapkan secara tegas dan jelas dari tingkatan manajemen atas sampai ke tingkatan manajemen yang bawah. Yang prinsip kedua itu prinsip delegasi penuh, yaitu sebagian tugas organisasi harus didelegasikan di antara para anggota organisasi. Prinsip yang ketiga atau yang terakhir itu prinsip kesatuan perintah. Prinsip ini berpandangan bahwa setiap bawahan dalam organisasi seharusnya melapor hanya kepada satu orang saja. Hal ini berarti bahwa jika bawahan memberikan tanggung jawab kepada lebih dari satu orang, atasan akan dapat menyebabkan kebingungan karena penilaian dari atasan yang berbeda itu pasti memiliki pandangan yang berbeda pula.